Aduh bos, dunia percemilan kita belakangan makin meriah berkat kehadiran cemilan seru yang satu ini. Iya kan? Crunchy penggoda iman ini. Sekali masuk mulut, bikin susah berhenti ngunyah. Nggak berasa, tahu-tahu abis sekantong aja. Salah satu yang terjerat ketagihan seblak dan aneka cemilan ini adalah Fujian, Eriska Nakesha, dan sampai dibikin ASMR sama Kay dan sederet food influencer lainnya. Ratusan resellernya udah tersebar di seluruh Indonesia. Makanya nggak heran, Pak Sandiaga Uno pun mendapuk mereka sebagai The Ambassador of Business Edupreneur 2020. Buat berbagi ilmu ke sesama pengusaha muda lainnya. Jos nggak tuh? Ternyata, owner bisnis ini tuh sepasang anak muda asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang memulai bisnisnya dengan modal sejutaan aja. Tapi sekarang, omsetnya udah lebih dari 1/4 miliar sebulan, bos. Warga sekitar pabriknya pun jadi ketularan cuan karena lapangan pekerjaan yang mereka buka. Halo bos, bagi kalian yang pengen belajar usaha bisnis bareng kita, yuk belajar bareng kita. Karena kita juga bangun usaha ini tuh dari nol banget selama 2 tahun yang nggak punya pabrik sampai punya pabrik. Betul banget, buat kalian yang ingin tahu cerita kita, tetap di Cuan Bos. Nah, nama Sajodo tuh datang dari kisah cinta Kang Gilang dan Teh Firda yang merintis bisnis sejak pacaran sampai sekarang jadi suami istri. Hihi, so sweet ya. Makin sweet lagi karena bisnis cemilan mereka produksinya sampai tontonan per hari. Padahal mereka ini bisa dibilang masih pemain baru loh. Iya, bisnis ini tuh baru dirintis waktu pandemi melanda. Di saat usaha lain pada gulung tikar, pabrik cemilan ini malah tumbuh gila-gilaan. Usaha yang diawali dari ruang tamu rumah, akhirnya bisa punya pabrik sendiri. Para pembeli yang kulakan di sini sampai kudu antri orderan sampai berminggu-minggu buat dapetin snack asyiknya Kang Gilang dan Teh Firda. Apalagi masa menjelang lebaran kayak sekarang ini, bos. Sampai sekarang aja nih, ada 9.000 orderan yang kudu segera diselesaikan. Saking membludaknya permintaan, bos. Wedian. Si basreng yang keluarnya belakangan ini malah jadi bintang utama. Pemesannya banyak banget. Rasanya yang udah kadung cocok dan nempel di lidah pelanggan, bikin produksi 1 ton sehari aja masih berasa kurang terus. Basreng kita tuh beda dari yang lain. Basreng kita tuh teksturnya itu renyah gitu dibandingkan basreng yang lain. Bumbu pedasnya itu nggak bikin sakit di perut dan udah uji lab juga. Teh Firda yang bertugas sebagai otak marketing menggenjot penjualan di sejumlah marketplace. Aneka konten kreatif pun dibuat dan memenuhi laman feed sosial media mereka untuk media promo. Hasilnya leading terus sampai kewalahan, bos. Sukses usaha ini pun merembes keluar dan jadi berkah buat warga sekitar yang diserap sebagai tenaga kerja. Ibu-ibu tetangga pabrik misalnya diandalkan banget jadi tenaga produksi di pabrik. Mereka lah yang bikin, motong, ngolah basreng sampai jadi dan masuk kemasan cakep kekinian ini. Terus menemani si basreng, bakso aci juga kudu ngebut produksinya. Semuanya bisa tahan disimpan berbulan-bulan, bos, karena dimasak sempurna sampai matang. Gak cuma pasar Tasik dan Jawa Barat aja, bos. Para pembeli cemilan ini juga datang dari luar Pulau Jawa. Dengan reseller udah ratusan orang. Jadi bos, gimana kita caranya untuk menarik konsumen itu dengan cepat? Kita itu yang pertama itu selalu kita adain paket bundling. Terus yang kedua adain flash sale juga nih di marketplace, itu sangat penting banget. Terus yang ketiga jangan lupa buat kolaborasi antar brand untuk meningkatkan brand awareness. Hasilnya, selama 2 tahun bisnis ini terus berkembang, udah bisa tuh berangkatin umroh sekeluarga dan juga karyawan. Wih, pada happy semua dong ya. Alhamdulillah. Seneng banget, keluarga juga nggak percaya. Ini baru berapa ya, 1,6 bulan kerja di sini, tapi alhamdulillahnya rewardnya sampai umroh gitu. Nantinya, puluhan karyawan akan dapat giliran berangkat ke Tanah Suci buat beribadah. Duh, mantul nggak tuh berkahnya bisnis ini? Lihat aja tuh, deretan anak-anak muda yang ternyata kebanyakan putus sekolah bisa menyambung sumber rezeki mereka di sini.
kendala pertamanya itu di sana sih, di karyawan. Karena kan memang kita itu di sini itu memberdayakan banyak masyarakat ya. Kebanyakan yang bekerja di sini adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai basically yang sudah bekerja. Ya udahlah, kita kayak memberikan pelatihan, memberikan pemahaman tentang bagaimana sih cara produksi yang bagus. Mantap, berkahnya dunia akhirat nih Akang Teteh. Salah satu berkah yang paling dirasa, ia omset penjualan yang nilainya fantastis, Bos. Paling besar itu sampai 350-an sih. Tapi tunggu dulu, Bos. Namanya sukses usaha tuh, ada aja yang dengki dan iri. Banyak loh serangan menyasar Kang Gilang dan Teh Firda lewat review-review bodong yang menjatuhkan produknya. Dan juga akun-akun fake yang melakukan penipuan. Tapi rezeki Tuhan gak bakal tertukar, Bos. Buktinya pesanan tetap lancar. Buat kalian yang ingin menjalankan bisnis atau sedang menjalankan bisnis, tetap semangat ya. Jangan lupa teman-teman semuanya ya, luruskan niat, terus tetap semangat. Pokoknya yang penting, cuan bos! Bos, kalau udah mendekati lebaran begini, para pemudik udah pada sibuk ya. Tingkahnya juga unik-unik. Lihat aja nih seorang pemudik asal Jakarta yang mau pulkam ke Banyumas. Hihi, helmnya tabung gas melon, Bos. Lah kalau tasnya, tabung gas 12 kilo. Ada-ada aja, Mas. Walaupun ini cuma aksesoris, tingkah pemudik nyentrik ini jelas menarik perhatian, Bos. Nah, kalau yang ini sih agak nekat. Demi ngirit, 16 orang termasuk balita nekat naik truk berjejalan bareng sama segunung barang bawaan, kucing dan anjing peliharaan plus 2 motor, Bos. Pilihan mudik emang beragam, Bos. Mulai dari yang nyentrik, nekat, sampai yang asyik. Tinggal kita mau pilih yang mana. Bosku, asik gak nih? Jarang-jarang loh bisa naik bus terus disetirin sama Sultan ganteng yang satu ini. Hihi, yes, ini dia Gilang Widya Pramana, sang crazy rich asal kota dingin Malang. Udah tahu dong, bisnisnya menggurita di mana-mana, termasuk lini transportasinya yang ia kasih nama Sleeper Bus Juragan 99 Trans. Dah lah, nggak pakai lama, kita jalan keliling bareng Mas Gilang yuk, Bos. Halo, saya Gilang Widya Pramana, owner dari Juragan 99 Trans. Mau tahu cuannya bisnis dari bis pariwisata dan juga akap? Ikutin terus di Cuan Bos Trans 7. Perjalanan bisnis Sultan satu ini sih emang jempolan abis. Mengawali semuanya beneran dari nol, Mas Gilang merintis kerajaan cuannya dari usaha cuci motor saat doi masih kuliah, Bos. Mas Gilang yang waktu itu merantau dari kampung halamannya, turun tangan sendiri cuci semua motor pelanggannya dari pagi sampai sore. Alhasil, modal 2 jutaan yang ditanamnya pelan-pelan mulai mekar jadi lebih besar. Dari situ, mental baja makin terlatih, jiwa juang makin berkobar, sampai bisnis lainnya mulai muncul satu-satu. Termasuk kerajaan bisnis skincare MS Glow yang udah nyebar ke seluruh Nusantara. Andalan para ciwi-ciwi se-Indonesia nih, biar tampil cantik dan kinclong, kayak Mbak Sandy Purnamasari, istri tercinta Mas Gilang. Yes, sejoli ini dikenal kompak, pak. Romantisnya gak cuma bikin rumah tangga jadi hangat, tapi juga bikin bisnis makin cuan. Ya gimana enggak, mereka berdua udah bersama terus sejak zaman susah. Sekarang waktunya makin melebarkan sayap, berdua juga dong ya. Pasangan ini pun kompak bikin bisnis Armada Bus di tahun 2018, yang sekarang makin cakep pelayanannya. Jadi saya tuh dulu seorang tour leader. Saya pernah bekerja apapun saya lakukan asal saya tidak pernah menggantungkan pada orang siapapun, saya selalu mandiri. Jadi saya jadi tour leader, saya pernah bermimpi bahwa saya harus nantinya menjadi orang yang sukses dan saya pengen punya bis. Mas Gilang kembali meluncurkan bus antar kota, antar provinsi, layanan kelas 1 dengan rute Surabaya-Malang. Nah, jenisnya sleeper bus yang belakangan hype banget.
Gimana nggak seru kalau sepanjang perjalanan penumpang anti sakit pinggang karena bisa rebahan sepanjang perjalanan. Asik toh. Cocok nih dipilih jadi opsi pulang mudik nanti bos. Hihi. Penasaran harganya? Aman bos, mirip-mirip harga tiket kereta loh. Di normal season, double decker first class-nya tersedia seharga 670 ribuan. Kalau bisnis class, 570 ribuan. Nah, yang private class alias full sleeper cuma 600 ribuan. Buat rute panjang Jakarta-Malang sih, ini worth to try banget bos. Hihi. Kelengkapan kabinnya jempolan deh. Penumpang bebas ngopi dan ngeteh karena semuanya tersedia free. Gadget pun anti ngedrop karena slot charger tersedia dekat AC atau di pinggir kursi. Nggak bakal mati gaya juga karena fasilitas TV dan akses wifi yang wus kencengnya disediakan non-stop selama perjalanan. Jadi saya memang dari awal menargetkan segmentasi dari Juragan 99 Trans ini adalah segmentasi middle up. Alhamdulillah berkembang dari 5 bis jadi 10 bis jadi 20 bis yang sebelumnya only pariwisata. Kita coba ini menerapkan lagi inovasi kita, yaitu bagaimana orang yang sebelumnya selalu berpergian jarak jauh Malang Surabaya ke Jakarta naik pesawat ataupun naik kereta, kita coba ini, ayo kita harus menggeser habit orang agar bisa naik ke bis. Jadi penasaran, kalau pengusaha sekelas Sultan kayak Mas Gilang gini, pernah nggak sih ngalamin pusingnya seret dan ruwet bisnis? Hihi. Ya untuk nggak memperhentikan pegawai itu untung Mbak, ya kan kita tuh selalu rugi Mbak. Jadi emang kita memahami bahwa pandemi benar-benar berimbas ke kita, tapi ketika pandemi sudah lewat, kita berusaha untuk meyakinkan semua tim bahwa ayo kita bangkit, kita harus bisa kembali membangkitkan pariwisata, kita harus kembali meningkatkan trust orang bahwa bis bukan hanya safety, tapi juga aman secara kesehatan. Gimana? Udah gemes? Pengen spill secuan apa bisnis transportnya Juragan 99 ini? Yuk, spill Mas Gilang. Untuk akap sendiri kita selalu sold out Mbak. Akap sendiri kita selalu sold out. Waiting listnya malah udah sebulan ya. Lebih dari 1.000 Mbak. Kalau sebulan terjual 1.000 tiket seharga 600 ribuan, ya artinya 600 jutaan masuk dari satu tipe bus aja bos. Belum dari jenis-jenis bus yang lain nih. Ya bisa miliar-miliar deh hitungannya. Wadaw, ini sih fix bisnis Sultan banget ya. Terus semua profit masuk kantong Mas Gilang gitu? Ya enggak dong, karena pria 34 tahun ini rutin berbagi pada masyarakat yang membutuhkan lewat banyak program sosial yang ia buat. Saya dari kecil emang diajarkan oleh orang tua untuk bagaimana kita bisa terus bermanfaat, berkontribusi bagi masyarakat. Kita ada banyak pilar program foundation, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan. Kemarin kita ada melakukan renovasi 99 masjid, dan kita juga lagi membuat sebuah masjid Mbak di wilayah Malang. Jos banget mas, sisi sosial ini benar-benar ia serap dari teladan almarhumah sang ibu yang selalu menekankan pentingnya pelajaran hidup untuk berjuang sekuat tenaga dan tak pernah melupakan yang papa. Emang ya bos, kalau mau terjun ke dunia bisnis, ya kudu total kayak Mas Gilang. Ibarat renang, ya belajar sampai jago banget, terus nyebur sampai basah sekalian. Gak ada tuh kata-kata malu lah, gengsi lah, dengerin omongan orang lah, bakal lama majunya bos. Terus wajib banget riset dan banyak belajar ya bos, karena gak ada hasil baik bertahan lama yang datang dari proses instan. Semua butuh proses dan perjuangan. Nah, gimana bos? Sudah saya ajak seharian berkeliling di Juragan 99 Trans. Dan yang paling terpenting dalam berbisnis itu kalian harus, yang pertama harus memiliki inovasi, yang kedua kalian harus punya value, dan yang terakhir adalah kalian punya tujuan atau goal yang jelas. Dan yang paling penting, bisnis itu harus cuan bos! Duh, happy banget adik-adik ini pada semangat bantuin bunda panen. Hihi. Yes,
Panen buah-buahan premium langsung dari pohonnya begini pasti jadi pengalaman seru ya. Apalagi terus buahnya diolah jadi es buah yang seger banget buat buka puasa ntar. Don't worry tentang harga bos, walaupun buahnya semua premium, harganya merakyat. Separuh dari harga pasaran loh. Wih, makin istimewa lagi karena semua hasil penjualannya dipakai buat membiayai pendidikan para penghafal Quran bos. Indah banget kan? Halo bos, di sini kita ada budidaya tanaman melon dan juga anggur yang kita tanam dengan sepenuh hati. Mau tahu kelanjutan berikutnya? Tetap di Cuan Bos. Kang Iqbar membagi lahan 1000 meternya menjadi 2. Setengah buat kebun melon, separuhnya lagi buat kebun anggur yang semuanya jenis premium impor. Kang Iqbar dan sang ayah tekun banget riset sejak masa pandemi. Awalnya yang kita coba kan di melon ya, dulu sebelum kita merambah ke anggur. Nah dari situ kita lihat respon masyarakat bagus, kemudian kita riset lagi buah-buah apa aja nih yang bisa kita budidayakan gitu ya. Akhirnya setelah kita melakukan riset, dapatlah jenis anggur yang memang dari fleksibilitas ruangan untuk bisa dibudidayakan itu lebih fleksibel ya. Sebenarnya di sini ada 20 jenis anggur bos. Tapi yang lagi panen sekarang tuh yang jenis Ninel dan Transfiguration atau anggur trans. Si ungu Ninel nih rasanya manis banget, asalnya dari Ukraina. Nah, kalau si hijau trans ini rasanya segar, sama-sama asli Ukraina juga. Duh, gemes ya. Nah, kalau ini melon si primadona. Ini jenis Intanon dan Golden Alicia. Bibit melon Intanon diimpor dari Belanda. Dagingnya lembut dan manis. Nah, kalau ini sesuai warnanya yang kekuningan. Namanya Golden Alicia, dagingnya kriuk crunchy dan manis. Pantas aja ibu-ibu pada nyerbu buah-buah bule harga lokal ini tiap kali panen tiba. Langsung metik sendiri, timbang, bayar, bawa pulang. Psst, harganya setengah dari harga pasar loh. Serbu! Kalau di pasaran itu bahkan ada yang sampai di atas 50.000 ya. Kalau di kita itu start harga itu di 25.000 per kilonya. Jadi ya 25.000 sampai 35.000. Nah, kok bisa sih panennya melimpah begini, Kang? Ternyata ini berkat sistem kebun greenhouse yang bikin semua tanaman bisa mandi matahari dengan merata. Jadi semua proses fotosintesis dan pembuahannya berjalan sempurna. Hasilnya buahnya pada gede-gede dan banyak pula sepanjang musim. Nah, kalau bos-bos pengen coba tanam juga, ada sedikit beda antara dua tanaman merambat ini, bos. Pohon anggur bisa hidup 1-2 tahun dan berulang kali dipanen. Kalau si melon, kudu ditanam ulang tiap kali selesai panen. Nah, Kang Iqbar juga nggak pelit ilmu bos. Yang pengen belajar mah tinggal datang aja. Bebas. Sekalian buat tabungan akhirat nih, ilmu bermanfaatnya. Apalagi Kang Iqbar nggak pengen kegagalannya dulu di awal-awal merintis usaha gara-gara gagal panen karena virus dan hama dirasakan juga sama yang lain. Si kebun buah cantik ini sekarang juga makin ngetop dan udah disulap konsepnya jadi agrowisata. Ada kafenya juga di tengah greenhouse. Asyik kan? Healing lihat yang ijo-ijo, bisa petik buah sambil ngemil sehat olahan es buah. Terus yang bawa pasukan bocil, bebasin deh mereka main sama kelinci imut. Gemes banget kan? Hihihi. Kang Iqbar, pasti omsetnya juga cakep kan kalau konsep bisnisnya ciamik begini? Dalam satu siklus panen itu bisa mencapai 30-40 jutaan. Kalau anggur, kalau memang dari sisi produktivitasnya sudah cukup bagus ya, itu bahkan lebih menguntungkan sebenarnya. Karena kan lihat dari sisi harga, itu bisa dipatok harga sekitar 75.000 per kilonya. Sampai 100.000 ya. Wih, menjanjikan banget kan?
Siapa bilang jadi petani tuh mesti kotor-kotoran belepotan? Nih buktinya, Kang Iqbar bangga jadi petani muda yang keren di tengah bikin kebun yang resik dan rapi begini. Gimana nggak berbangga kalau penghasilan kebun buah ini dialokasikan untuk operasional rumah tahfiz milik keluarga Kang Iqbar. Namanya Syafaatul Quran Taman Hati. Beneran investasi dunia akhirat ini mah bos. Salut. Kita pingin impact manfaatnya itu buat semua kalangan gitu ya. Supaya secara harga atau secara pembiayaan pendidikannya tidak terlalu berat bagi orang tua gitu. Duh, semoga aja makin banyak hafiz-hafiz Quran yang lahir dari sini ya Kang. Amin. Kalau begini caranya, kita mah yakin Allah akan buka pintu kemudahan dari mana-mana. Karena kebun buah ini beneran dikelola sepenuh hati demi umat dan kemuliaan Allah, bos. Kalau bos, jadi ini buah-buahan yang sudah kita tanam dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Yuk kita cari amal bareng-bareng. Yang penting, cuan bos! Widih, bosku, rame bet ini. Beneran deh, semua pada udah siap tempur di lebaran nanti. Salah satu pelurunya ya kudu pakai baju baru. Nah, di sini nih surganya aneka pilihan busana dengan banyak model dan harganya merakyat. Mulai puluhan ribu sampai juta-juta semuanya ada. Terus, aneka busana yang terinspirasi idola juga banyak, bos. Salah satunya busana kekinian ala pedangdut Lesti Kejora. Gayanya simple, casual, dan kesannya muda banget. Bahkan sedikit ada kesan edgy-nya gitu. Trendy abis deh pokoknya. Terus, ada juga nih yang suka banget sama gaya sederhananya Shireen Sungkar. Paduan busana dan hijab yang dikenakannya tuh nggak pernah neko-neko. Santun, nyaman dipakai, tapi tetap modis dan sedep banget dipandang. Tuh, emang bukan cuma dipakai sendiri nih bos, tapi bisa juga belanja kulakan buat dijual lagi. Bisa jadi sumber cuan gede nih. Biar sukses kita kayak pengusaha perempuan yang satu ini, cuan tokonya bisa sampai 100 jutaan sehari kalau pas lebaran begini. Wadidaw! Halo bos, mau tahu cuannya usaha busana muslim? Yuk ikutan di Cuan Bos. Yes, Bu Sali nih tokonya nggak pernah sepi bos. Koleksi aneka dressnya selalu dicari. Padahal awalnya dia cuma iseng aja jualan gara-gara hobi belanjanya. Keterusan sampai banjir cuan. Sekarang ia udah punya peralatan konveksi sampai sewa ruko sendiri buat produksi dress premium. Cakep banget gak tuh? Pada saat berdirinya Sally ini pada saat pandemi loh Mbak, bulan April 2021. Awalnya iseng loh. Tapi setelah berjalan luar biasa. Akhirnya kan jadi semangat gitu kan. Siapa tuh yang bilang telat saat orang mau bikin usaha di usia kepala 5? Bu Sali membuktikan gak ada kata terlambat buat memulai hal baik. Dari awalnya cuma laku 1-2 baju, sekarang sehari bisa laku ribuan baju bos. Pembeli pun datang dari seluruh Indonesia. Rame-rame belanja sampai kulakan. Ini sih bakal bikin acara halal bihalal jadi makin cetar bos. Lihat aja tuh koleksinya. Ciamik semua. Kami yang paling murah itu sekitar 300-an, yang paling mahal 3.500.000 untuk di produk Sally ya. Nah, tapi kalau biasa juga kan kita bikin kayak macam custom, ya itu udah tergantung pemakaian bahannya ya. Gak cuma fokus di dress muslimah, Bu Sali juga nambah aneka pilihan koleksi mukena kekinian yang modelnya gak pasaran bos. Bahkan mukena traveling yang imut dan ringkes juga ada. Harganya mulai dari 300 ribuan sampai 1,8 jutaan bos. Jos lah ini, udah koleksinya lengkap, yang borong juga bejibun. Bu, spill omset dong tipis-tipis, boleh ya? Nggak tentu sih ya Mbak, soalnya kalau sekarang ini karena musim mau lebaran ya, alhamdulillah itu kita dapat di atas 100 juta ya. Tapi kalau hari biasa dapat 30 juta per hari.
Ini mah kakap bos, sehari nyampe 100 jutaan. Lah kalau sebulan, ya masuk dong 3 miliaran kalau pas mau lebaran begini. Cakep bu. Tapi ya jangan mau miliar-miliarnya aja. Banyak tantangan dan kerja kerasnya sampai bisa punya bisnis segede ini bos. Jadi memang benar-benar kami tuh nongkrongin di toko bahan dari pagi sampai sore gitu, sampai toko tutup untuk mendapatkan bahan. Tuh, denger apa kata Bu Sali. Bikin usaha begini mah nggak kayak sulapan. Kudu telaten dan kerja ekstra keras bos. Makanya di hari biasa juga penjualan tetap pol-polan karena marketnya udah jadi. Nih, ada mukena Shiren yang terinspirasi artis Shiren Sungkar. Sampai mukena 3-in-1 ala Lesti Kejora yang lagi naik daun banget. Nah, tren-tren begini yang nggak boleh ketinggalan diupdate sama para pengusaha garmen, kayak Bu Ani yang udah 23 tahun membangun bisnis fashionnya. Ia pula nih, salah satu pemasok aneka busana di Pasar Tanah Abang Jakarta, bos. Tahun 2001. Iya, bikinnya cuma belum banyak, 2 kodi, 3 kodi, ya ikut sama orang lain berbarengan gitu, bareng-bareng ke Jakarta. Dulu sih, Bu Ani sampai kudu keliling memasarkan produknya. Tapi sekarang tinggal duduk manis, orderan pun datang. Bisa online, bisa juga offline, bos. Bisnis online shopnya makin moncer, terutama saat pandemi, bos. Orderan membanjir. Akhirnya, lebih dari 100 orang ia pekerjakan, biar cuannya merata kemana-mana dan orderan beres semua. Cakep, jadi semua kebagian cuan ya Bu. Tapi namanya usaha ada aja godaannya. Ketipu mah udah biasa, pembeli nakal dan curang banyak. Ya iyalah, ya iya banyak lah di Tanah Abang juga. Ya banyak ya yang uang saya di situ banyak lah, ada yang belum bayar juga banyak ada orang mah enggak, ada yang bener ada yang enggak gitu. Nah, di pabriknya Bu Ani bisa produksi sampai 8.000 potong busana per bulan, bos. Harganya mulai 45 sampai 250 ribuan. Mantap kan? Misalnya nih, laku 8.000 potong seharga 45 ribuan aja deh. Ya masukkan 360 jutaan, bos. Resep pisan, Bu. Bisnis yang dibangun dari nol ini sekarang hasilnya jos. Ingat, bos, semuanya kudu dirintis dari awal. Karena nggak ada tuh bisnis yang simsalabim langsung jadi gede. Yang pasti, jaga selalu kualitas produk biar pelanggan tetap setia. Dan terus balik lagi dan lagi. Nah, bos, tertarik usaha busana muslim kekinian? Kalau mau berbisnis, kumpulin niat, fokus, nggak boleh menyerah. Dan yang paling penting, cuannya, bos. Bos, jelang lebaran tuh bakal ada tambahan pengeluaran yang kadang kita nggak sadari. Nah, biar semua terpantau, mending kita siapin aja dari sekarang. Mudik nih bos, biasanya ngambil pos gede banget. Karena mesti keluar biaya transport, makan, oleh-oleh, baju baru, dan sederet pengeluaran lainnya. Nah, kalau disiapin jauh hari, masih bisa tuh kita cari tiket promo yang harganya jauh lebih murah. Mayan ngirit kan? Terus siapin juga budget suguhan lebaran. Gede juga nih biasanya posnya. Bikin atau beli kue lah, belanja bahan masak ketupat lah, belum lagi beli minuman buat tamu lah. Bakal lumayan nih kebutuhannya. Kalau pengen hemat, coba belanja jauh hari sebelum harga naik, bos. Nah, jangan lupa juga siapin dana darurat, bos. Terutama sepanjang perjalanan mudik. Bisa berbentuk uang tunai, dompet digital, atau simpanan di bank. Terus, biaya pasca mudik jangan lupa dialokasikan, biar duitnya gak terseret habis waktu mudik. Ingat, ada hidup yang terus berjalan selepas mudik lebaran loh. Hihi. Nah, kalau semuanya kita siapin begini, pengeluaran bakal lebih terkontrol, bos.
Kalaupun ada yang bocor-bocor, ya nggak gede-gede amat lah. Hihi, biar abis lebaran, kita tetap bisa jaga aliran cuan, bos. Pak Supir, nggak usah lewat tol, biar banyak pemandangan. Siap, Bos. Lewat tol! Nganggur bagus, jangan! Aduh, Kur, gue kejepit nggak bisa napas. Daripada berantem nggak jelas di handphone, mendingan langsung aja ayo. Ayo, siapa tahu